Batik, kain khas Indonesia yang telah mendunia. Batik masa kini digandrungi tidak saja oleh para orang tua dan dewasa, namun juga para muda dan remaja. Tak heran usaha batik berkembang pesat. Berbagai varian batik pun bermunculan. Jauh sebelum batik berkembang seperti saat ini, seorang perempuan muda yang saat itu berusia 17 tahun, Sally Giovanni, mengambil langkah berani. Ia merintis usaha batiknya sendiri. Kala itu, Sally dibantu sang suami, Ibnu Rianto. Awalnya malah saya bukan jualan batik, awalnya saya jualan kain mori. Bahan dasar untuk membuat batik, karena kan kita saat itu belum mengetahui detail ya, proses batik itu seperti apa. Tapi karena keinginan kuat, aku ingin mulai usaha, jadi kita lakukan apa yang bisa kita lakukan saat itu. Jualan kain mori awalnya. Dan saat itu juga kiosnya masih yang biasa ya? Kecil banget, Ya. 4 kali 4. Ya, Malah awalnya saya nggak buka toko, saya keliling ke pasar Tanah Abang, ke pasar baru awalnya. Lalu kemudian butuh berapa lama sampai akhirnya menjadi pelan-pelan besar dan saat ini sudah menempati 1,5 hektar 1,5 lahan. hektar yang Ya. sekarang. Butuh sekitar waktu 4 tahun. tahun. Ya, 4 tahun. 4 tahun. Kita merintis 4 tahun baru kita bisa buka toko. Menyisihkan rasa malu, Sally dan Ibnu menjajakan kain mori dari pintu ke pintu, sambil mengumpulkan modal usaha untuk membuka bisnis batik impian mereka. Berapa pegawai waktu itu? Di awal merintis kita pegawai bahkan tidak ada pegawai gitu. Jadi kita langsung bekerja. Pertama kita jualan kain putih meteran gitu kan, karena melihat potensi yang ada gitu kan. Kita nikah usia muda juga Mbak gitu. Kita nikah usia 17 tahun. Dan ketika itu ketika kita baru nikah, biasa yang dilakukan oleh orang-orang ketika malam pertama adalah honeymoon gitu. Tapi kalau justru kita bagaimana untuk besok gitu. Nah ini menarik kan, memulai bisnis di usia muda dan juga sudah menikah. Kadang kan orang berpikir bahwa menikah ini membatasi diri untuk meraih kesuksesan ataupun untuk berbisnis ke depannya. Tapi pada saat itu apa yang ada di pikiran Ibnu? Ya, jadi yang pikiran kita adalah karena kita ini udah dipersatukan gitu kan, dan dari kita sendiri udah bermimpi besar gitu. Bahwasannya kita harus bisa buktikan bahwasannya yang nikah muda itu bisa sukses gitu. Seperti itu. Jadi kita dari mulai malam pertama kita langsung mau planning kan besok mau seperti apa gitu. Dan alhamdulillah dengan modal amplop pernikahan sebesar 17 juta kita mulai bisnis kain putih meteran karena melihat potensi, melihat peluang kami ini di daerah pembatik. Jadi kita jual kain putih, jualan peralatan membatiknya. Dan itu kita nggak berlangsung lama, kita berlangsung sekitar 7 bulan karena kita melihat juga bahwasannya kita kalau usaha bahan baku saja kapan kita bisa besar gitu. Jadi kita mulai merintis usaha kecil-kecilan, kita produksi batik kecil-kecilan dan kita ambil dengan pengrajin-pengrajin sekitar, kita jual ke Jakarta, ke Medan, ke Bandung, Bahkan dan ke Bali ya waktu itu. besar lainnya gitu, seperti itu gitu. Berkat kerja keras serta niat mengembangkan batik Cirebon, warisan leluhur membawa mereka meraih sukses. Batik Trusmi, itulah nama yang mereka pilih, sesuai dengan nama daerah tempat Sally dan Ibnu mendirikan usaha. Awalnya batik khas Cirebon menjadi andalan mereka. 4 tahun berjuang, Sally dan Ibnu mulai bisa menerima pegawai dan menempati kios yang lebih besar. Sulistiawati adalah salah satu pegawai mereka yang telah bekerja sejak 2007. Ia tahu betul perjuangan suami istri ini dalam merintis usaha batik. Perjuangannya kita nggak bilang misalkan customer nyari misalkan 10. Itu Mbak Sally sama Pak Ibnu tuh langsung nyari di saudara-saudaranya kan batik juga. Jadi ngomong tuh tetap ada, nggak bilang nggak ada. Jadi customer tuh puas, seneng. Sempat naik sepeda Mbak Sally? Iya dari belakang, pintu belakang nggak dari depan. Mbak juga pernah ngerasain belum ada customer terus? Dulu kan nggak seramai kayak gini ya, sepi banget, customer tuh satu dilayanin terus kan lama-lama kan customer tuh suka seneng, jadi kan buat langganan bilang ke teman-temannya juga, jadi kan tambah banyak jadinya berkembang banyak seperti ini.
Usaha yang dirintis saat Sally dan Ibnu masih sama-sama berusia 17 tahun ini pun berkembang pesat. Satu persatu gerai batik didirikan. Selain di Cirebon, Batik Trusmi juga ada di Jakarta, Surabaya, Medan, dan Bandung. Seiring bertambahnya gerai, jumlah karyawan pun turut meningkat. Berawal dari satu pegawai, kini Batik Trusmi telah memiliki pembatik sendiri. 800 orang menggantungkan hidupnya dari usaha Sally dan Ibnu. Bahkan pasangan muda ini berani menetapkan target pada tahun 2032 nanti mereka bisa memiliki karyawan hingga 1 juta orang. Kita dengan pegawai itu kita treatment baik ya gitu. Yang pertama dari impian mereka gitu. Jadi saya harus bisa ngebangun impian mereka agar tumbuh gitu. Yang kedua, kita juga memberikan pelatihan-pelatihan gitu. Jadi sebulan sekali kita datangkan trainer-trainer untuk memberikan motivasi, memberikan inspirasi di situ gitu. Terus memberikan spiritual juga gitu. Ya seperti itu. Dan kita rutin juga ada untuk pimpinan-pimpinan divisi itu kita memberikan pelatihan-pelatihan gitu, seperti itu gitu. Iya. Gitu. Kalau dari aku pribadi, aku dari dulu sampai sekarang aku tidak pernah berubah itu melakukan hal yang jadi kalau kita pengen karyawan kita rajin, kita harus tunjukkan dulu diri kita harus rajin. Kalau kita mau karyawan kita itu disiplin, kita tunjukkan dulu saya disiplin itu. Jadi saya selalu melakukan itu karena saya percaya manusia itu kan bukan robot, manusia itu kan punya hati. Kita nggak bisa dong tinggal pencet tombol mereka harus begini, mereka menjalankan begitu. Jadi harus kita contohkan, harus kita contohkan seperti apa, dan kita harus positive thinking gitu kan, karena apa? Setiap manusia pasti melakukan kesalahan gitu kan. Kalau kita negative thinking begitu salah kita langsung pecat, selesai dong, kita nggak akan bisa dapat pelajaran. Tapi kalau bisa salah kita perbaikin, alhamdulillah jadi SDM itu jadi bertumbuh lebih baik gitu. Usaha yang telah berkembang nyata tak membuat Sally dan Ibnu berhenti melakukan inovasi. Mereka tetap rajin berburu ilmu untuk mengembangkan Batik Trusmi. Dan berbagai prestasi bergengsi telah sukses tersemat pada nama mereka. Aku untuk memperkenalkan Batik Trusmi, aku sering ngisi acara-acara sharing di kampus-kampus, acara-acara seminar. Dan saya nggak terlalu ini uang ya, karena saya melihatnya peluang gitu kan. Di dalam peluang kan pasti ada uang tuh gitu. Ketekunan dan kerja keras pasangan muda ini bukannya tanpa halangan. Saat memulai usaha, Sally dan Ibnu harus berjibaku menempuh jalan panjang menjajakan batik dari toko ke toko. Ketika Ibnu dan Sally masih merintis usaha, orang tua dan kakak-kakak Ibnu lah yang menjadi pelanggan setia kain mori jualan Ibnu. Ibu tuh sangat terharu sekali melihat anak ibu jadi begitu, nggak ada gambaran. Ibu tuh dari kecil sampai Ibnu cari uang nggak ada gambaran anak ibu bakal dijunjung derajatnya sama Allah tuh. Ibu cuma mendoakan aja. Pencapaian mereka kini tak lepas dari peran orang tua Ibnu, Rusimah Kasrija dan Nuraliah yang berprofesi sebagai perajin batik rumahan. Merekalah yang pertama kali mengajarkan teknik dasar membuat batik. Berdua tuh orang tua punyanya hanya mendoakan, tapi hatinya tuh sangat rasa khawatir tuh, takut kalau anak ini nggak mampu gitu ya. Orang tua tuh bisanya begitu aja ya. Untung kalau anaknya sukses, kalau anaknya nggak sukses kan bebannya sama orang tua juga ya. Ya akhirnya alhamdulillah nyatanya tuh udah berjalan lancar. Tak hanya menjual batik khas Cirebon, pasangan yang kini berusia 27 tahun ini juga berkreasi dengan motif batik lain. Salah satu ciri khas mereka adalah batik Megamendung. Tidak hanya berwarna senada,
Batik Megamendung juga dikombinasikan dengan motif kupu-kupu dan nada dengan warna menarik. Awan itu kan ada lapis-lapisannya gitu. Jadi kita kalau memakai Megamendung itu berasa kasta kita naik gitu. Oke. Selain itu Seperti apalagi itu, corak khasnya? Ada keratonan, keratonan karena di Cirebon kan punya 3 keraton ya, Cirebonan, Kesepuhan, sama Kanoman. Jadi itu keratonan tuh identitas juga gitu kan, batik Cirebon ya batik keratonan motifnya. Dan saat ini motif yang mau dikembangkan berapa jenis sih yang di batik Trusmi ini? Kita banyak sekali Banyak ya. sekali sih, Kita banyak tiap sekali. bulan aja mengeluarkan motif Motif itu baru. 20 motif. Iya, Tiap bulan 20 motif, baru 20 motif, yang, 20 motif. jadi kita kontemporer, motif yang tradisional kita matchingin sama motif modern. Yang Iya. mendesain siapa? Ada orang desainnya khusus, kita serahkan ke ahlinya lah. Tapi juga mempelajari juga bagaimana teknik-tekniknya. Oh iya pasti Iya, kan sedikit soalnya kita pelajari. desain pasti Iya. approve-nya aku juga. Jadi sebelum desain keluar aku proof dulu, aku tanya dulu ini maksudnya apa, ini artinya apa. Jadi aku belajar juga di situ banyak. Kreativitas model batik yang dihadirkan pasangan ini membuat gerai mereka menjadi salah satu primadona pusat oleh-oleh kota Cirebon. Saat akhir pekan, pembelinya bisa mencapai 5.000 orang per hari. Harganya terjangkau, terus juga lengkap ya di sini, koleksi batiknya lengkap, terus ada juga untuk oleh-oleh khas Cirebonnya juga ada. Batik Trusmi itu sering ada promo, terus pelayanannya juga ramah-ramah. Paling sering bikin event, pokoknya paling seru lah daripada batik-batik yang lain. Tak hanya masyarakat biasa, pelanggan batik Trusmi juga datang dari kalangan artis hingga pejabat negara. Ketika awal membangun batik dengan selera batik sekarang, ada perubahan nggak? Ada sih banyak perubahan dari segi motif ya, motifnya ya lebih modern, terus dari warna juga lebih colorful gitu kan, terus dari desain juga lebih menarik gitu kan. Jadi sekarang tuh batik bukan hanya dipakai untuk kondangan atau acara-acara yang formal, tapi buat jalan-jalan santai-santai juga sehari-hari juga sekarang oke, karena modelnya menyesuaikan. Betul. Gitu. Kalau dulu cuman sarung, selendang gitu seperti itu. Bisnis dengan pasangan tentu ada suka dukanya. Pembagian tugas rumah tangga dan bisnis kadang menjadi kendala. Namun Sally dan Ibnu berusaha untuk terus saling mendukung dan berbagi peran. Bagaimana berbagi tugas saat ini, Sally dan juga Ibnu? Ya, jadi kita bagi tugas. Kalau Sally bagian promosi, kalau saya di bagian bisnisnya, saya di bagian finance-nya, di bagian organisasinya, dan di bagian lain-lainnya gitu. Jadi Sally khusus buat promosi gitu, karena dari saya sendiri tipenya orang yang senang bergaul gitu. Iya, saya. Bersosialisasi, Saya jadi senang bersosialisasi. oke, kita sepakat kalau bagian promosi dilakukan sama Sally dan lainnya dilakukan sama saya. Nah ini kan menarik juga promosi begitu sampai akhirnya bisa menjadi besar. Promosi seperti apa sih yang dilakukan oleh Sally untuk memperkenalkan batik Trusmi? Aku untuk memperkenalkan batik Trusmi, aku sering ngisi acara-acara sharing di kampus-kampus, acara-acara seminar, dan aku sering buka networking gitu kan. Saya juga selalu melihat sih, saya nggak terlalu ini uang ya, karena saya melihatnya peluang gitu kan. Di dalam peluang kan pasti ada uang tuh gitu. Jadi kita jalin silaturahim gitu kan. Seru sih gitu kan, seru. Dan aku juga itu lebih ini ke produksi juga. Salah satu cara Sally mendekatkan seni batik ke masyarakat adalah dengan membuka mini workshop di toko pusat batik Trusmi di Cirebon. Di sini pengunjung bisa melihat secara langsung proses pembuatan batik. Tak hanya sukses dalam bisnis, Sally dan Ibnu ingin keberhasilan mereka juga dinikmati orang lain, utamanya kaum duafa yang membutuhkan uluran tangan mereka. Karena saya dulu berasal dari keluarga yang ekonominya sulit ya, saya merasakan betul-betul gitu kan, gimana sih mau makan aja harus mikir belinya gimana gitu kan, apalagi mau jalan-jalan. Jadi sekarang tuh saya lebih pengen bahagia saya tuh ketika bisa membantu orang gitu kan. Sembilan tahun sudah Sally dan Ibnu malang melintang di dunia usaha. Berbagai pencapaian telah mereka raih. Tak hanya kecukupan materi, berbagai prestasi pun telah tersemat.
Di antaranya Indonesian Creativity Award, kategori desain dan kualitas produk terbaik, hingga memecahkan rekor Museum Rekor Indonesia tahun 2013, kategori pemilik toko terbesar, terluas, dan sekaligus termuda. Tak hanya di Indonesia, toko batik Trusmi merupakan toko batik terluas di Asia Tenggara. Jadi saat ini sudah menguasai pasar batik se-Asia Tenggara dan juga sudah memecahkan rekor muri ya saat itu. Ini sudah memang ditargetkan seperti ini? Iya, alhamdulillah ya, bukan hanya se-Asia Tenggara, bahkan di sedunia gitu kan, karena di dunia lain, di negara-negara lain nggak ada toko batik sebesar ini gitu ya. Itu sebenarnya memang targetku. Aku dari dulu memang punya mimpi yang sangat besar gitu. Cuma ya alhamdulillah targetku ya didukung juga dengan kondisi yang sekarang gitu, yang batik sudah mulai dikenal sama banyak orang gitu. Pemerintah juga sudah mendukung memakai batik setiap hari Jumat gitu kan. Prestasi tak membuat pasangan lulusan SMA ini berhenti berinovasi. Sebuah gedung tua di Desa Trusmi, Cirebon, Jawa Barat, mereka beli. Peninggalan kolonial Belanda ini kemudian disulap menjadi butik batik yang kental dengan suasana etnik. Kalau kita lihat kesuksesan Sally dan Ibnu dalam membangun batik Trusmi ini kan pasti orang melihat wah besar sekali, bagus, hebat. Tapi pastinya tentu pernah mengalami masa-masa sulit. Betul sekali. Bisa diceritain ketika itu? Iya, karena untuk menjadi pelaut yang hebat itu diciptakan oleh gelombang-gelombang yang besar tentu saja gitu. Kita di perjalanan itu banyak sekali kendala-kendala, masalah-masalah secara kita pengalaman belum ada, modal juga belum punya, ilmu juga masih sedikit, pas-pasan gitu. Tapi kita dengan niat yang kuat, tekad yang membaja gitu kan, alhamdulillah masalah-masalah tersebut bisa kita hadapi gitu. Kita pernah juga, kita baru mulai usaha, kita pernah ditipu ya gitu. Ditipu, modal kita 17 juta, kita ditipu sebesar 17 juta juga gitu. Jadi habis ini uang yang kita punya gitu kan. Tapi dari situ kita ambil hikmahnya saja, mungkin ini ujian gitu. Karena dalam kehidupan itu berbeda dengan sekolah gitu. Kalau sekolah kita belajar dulu baru ujian gitu. Tapi kalau kehidupan kita ujian dulu baru belajar dari situ gitu, seperti itu. Terobosan lain yang Sally dan Ibnu buat adalah mengembangkan pasar batik mereka hingga ke Amerika dan Eropa. Inovasi kedepannya apa sih? Sudah ada batik, lalu juga kuliner, rental mobil mewah. Iya, jadi kita kan percaya tuh rezeki kita tidak hanya di satu bidang, ya kan? Ada pula rezeki kita di bidang-bidang lainnya. Tapi ada syarat dan ketentuan berlaku. Kita harus fokus dulu satu bidang baru boleh berkembang. Nah sekarang alhamdulillah saya sudah fokus di batik dan batik juga sudah bertumbuh lumayan bagus gitu kan. Terus kita juga coba di kuliner juga, insya Allah mudah-mudahan ini udah jalan. Jadi setelah bisnis itu bisa berkembang semua, ini kita mau berkembang di properti juga. Di properti alhamdulillah kita udah 2 tahun di jalan sih gitu. Sudah 2 tahun ya, kita jalan. di Cirebon ada 8 project properti. Ya alhamdulillah itu membantu program pemerintah juga. Program pemerintah 1 juta rumah gitu, seperti itu. Gitu. Kita membangun di Cirebon ini bukan hanya rumah mewah tapi rumah-rumah kelas bawah juga. Bersubsidi, gitu, seperti itu. Subsidi. Semangat berbagi juga dimiliki pasangan ini. Sally dan Ibnu bercita-cita bisa membantu sesama dengan harta yang mereka punya. Keduanya aktif melakukan kegiatan sosial seperti membagikan 1000 sembako bagi kaum duafa. Tak hanya itu, lewat Yayasan Rizki Berlimpah Berkah yang mereka dirikan, Sally dan Ibnu memberikan kesempatan gratis bagi anak-anak yang ingin menghafalkan Al-Quran semudah tersenyum atau dengan metode kauni. Pesan apa yang ingin disampaikan dari setiap kegiatan sosial yang Sally dan juga Ibnu lakukan? Kalau saya pribadi kan karena saya dulu berasal dari keluarga yang ekonominya sulit ya, saya merasakan betul-betul gitu kan, gimana sih mau makan aja harus mikir belinya gimana gitu kan, apalagi mau jalan-jalan. Jadi sekarang tuh saya lebih pengen bahagia saya tuh ketika bisa membantu orang gitu kan, dan saya langsung gitu terjun langsung, saya selalu bagi-bagi sembako, saya langsung santunan juga saya langsung keliling. Saya lebih senang merasakan seperti itu sih gitu kan.
Selain aktif di kegiatan sosial dan bisnis, Sally dan Ibnu juga berbagi tugas membesarkan dua buah hati mereka, Faisal Anur dan Naila Almahira. Kesibukan tak lalu membuat mereka lupa akan kewajiban sebagai orang tua. Nay, tadi belajar apa, Nay? Nay belajar apa tadi? Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana saat ini membagi waktu keduanya. Mungkin Iya. masih awal masih begitu dekat gitu ya dengan Iya. punya bisnis makin lama makin banyak. Makin Nah banyak, ini betul. gimana nih bagi waktunya, Iya. quality time? Awalnya ya saya pribadi kaget banget ya dulu soalnya sama-sama terus kita jualan ke pasar bareng, kita pergi kemana bareng, tapi sekarang dengan kesibukan yang luar biasa kita harus bagi waktu gitu kan, bagi waktu, bagi tugas. Mas Ibnu kesana, aku kesini, akhirnya ya kita timbul rasa profesionalisme gitu kan, kita harus profesional. Kalau emang di kerjaan ya udah, kita nggak bisa dong di kerjaan berdua-dua, nanti kerjaan yang lain terbengkalai gitu kan. Jadi akhirnya ya udah kita ini sih lebih ke bersyukur aja lah, ya udah alhamdulillah masih sehat, nggak apa-apa deh, waktunya jarang, yang penting pas ketemu tuh kita quality time. Oke, tapi ada agenda khusus misalnya Ada. tiap minggu Betul, untuk betul. keluarga. Ada. Kita juga tiap tahun itu kita agendakan untuk liburan. liburan gitu. Sama Ya. keluarga besar, jadi anak-anakku, ibu mertua, bapak mertua gitu, kita liburan. Kini Batik Trusmi telah menjadi salah satu ikon kota Cirebon. Omsetnya pun mencapai miliaran rupiah setiap bulannya. Pengadaan, ketelitian dan Iya, juga ketekunan, usaha ya. keras, Iya. ketekunan begitu yang bisa menghasilkan yang dari 17 juta Iya. rupiah modal awal. Sekarang omsetnya per bulan Adalah. Alhamdulillah ya, bisa. besar ya mungkin. Ya. Oke, dan ini semua kisah hidup Iya. yang menginspirasi juga dituangkan Betul. dalam bentuk buku. Iya, Iya. betul. Ini bisa diceritain? Ya, jadi ini kita 2 tahun ya, saya iseng-iseng tulis gitu kan, biar ini juga untuk perusahaan-perusahaan yang startup, Ya. yang minder ketika belum mempunyai ilmu, belum mempunyai modal, belum mempunyai wawasan networking gitu kan, di situ jawabannya gitu. Jadi poin-poin penting untuk startup bisa berkembang itu seperti apa, dan bagaimana caranya agar kita yang perusahaan kecil bisa bertumbuh besar gitu. Di situ saya memfilosofikan sebagai semut bisa menjadi gajah gitu, seperti itu gitu. Dan di sini lengkap ya, mulai Ya, dari lengkap awal itu. pertemuan Betul Ibnu dan sekali, juga ya. Sally. Dari awal, dari sampai merintis. sebelum menikah gitu kan, sampai perjalanan kita menikah, terus di situ juga ada tuh kerikil-kerikil yang kita Ya, jatuh, masalah-masalah, masalah-masalah. Jadi Seperti itu. bagaimana solusinya, bagaimana kita cara menghadapi, di situ ada semua. Mudah-mudahan sih bisa menjadi inspirasi ya untuk para pembaca. Satu lagi mimpi Sally dan Ibnu, yaitu bisa berbagi pengalaman sukses mereka kepada lebih banyak orang, agar semakin banyak pemuda Indonesia yang bisa meraih mimpi di usia belia. Nanti atau kapan nanti setan akan menggoda, udah nggak usah sedekah lagi buat makan bakso aja. Ayo sekarang ayo sedekah. Buku nanti bisa keluar lagi lagu atau film mungkin. Kangen sudah filmnya ya, insya Allah. Oke, tapi ada nggak sih tips-tips untuk para pebisnis muda lainnya begitu ya? Karena memang ketika usia muda pasti ingin langsung kesuksesan, tapi itu tidak semudah itu ya. Betul sekali. Karena banyak sekali anak muda zaman sekarang itu pengennya shortcut gitu, pengennya langsung naik ke atas gitu. Itu nggak salah juga gitu. Tapi kita sendiri lebih cenderung untuk lebih memilih nikmati prosesnya gitu kan, pelajarin gitu kan, dan baru kita seperti kesuksesan itu seperti anak tangga gitu. Iya. Kita harus kalau mau di atas kita harus Dari bawah naik naik. sedikit demi sedikit seperti itu gitu. Ya. Iya, karena kan kesuksesan itu berawal dari berbagai macam proses. Nah, proses-prosesnya itu yang harus kita jalanin gitu kan. Gak bisa kita langsung naik ke atas, bisa nanti jatuh lagi. Karena kan nggak tahu tuh naiknya dari mana. Betul Iya. sekali. Dan yang pastinya menjadi sukses itu sulit ya. Tapi lebih sulit lagi kalau kita nggak sukses. Gitu. Jadi kita berdua mengambil filosofi dari situ. Kita sama-sama sulitnya gitu kan. Lebih baik mengambil pilihan untuk sulit untuk mencapai kesuksesan gitu. Seperti itu.